jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan jembatan komposit menggunakan aplikasi StatPro, yang mana seperti ini modelnya. Jadi di sini kita menggunakan diafragma dengan profil L rangka baja ya. Namun dalam pemodelan ini ada beberapa hal harus diperhatikan, terutama untuk di bagian sambungan antara diafragma rangka bajanya dengan girder itu sendiri. Yang mana di sini untuk girder dengan rangka baja di bawahnya harus menyatu. Yaitu caranya dengan pemodelan master node. Kalau kita lihat di sini nanti akan kelihatan. Nah, bisa dilihat dari sini kalau contoh yang ini master node-nya berada di girder, kemudian dia akan menyambungkan ke diafragma bagian atas dan diafragma bagian bawah. Sebenarnya ada dua cara dalam memodelkan ini. Yang pertama, yang diafragma bagian atas cukup disambung saja dengan girdernya, tidak apa-apa. Jadi untuk menghubungkan dengan atas ini cukup yang bagian bawah aja. Kalau ini kan ada dua node nih, ada yang warna ungu, ada 2 poin, terus tuh yang ada yang warna hijau, yang hijaunya artinya masternya. Jadi yang ungu ini dia numpang ke masternya itu. Jadi semua gaya yang terjadi di master ini maka akan dibantu dan dipikul oleh bagian struktur yang terhubung dengan node ungu ini. Jadi setiap girder dia harus tersambung dengan diafragmanya seperti ini. Untuk lebih lanjutnya kita langsung praktek saja untuk pemodelannya. Ini saya buatkan model baru. Ini metrik, ini grid, oke. Kemudian kita buat di sini untuk nodes-nya, koordinatnya kita buat koordinat x, y, z-nya 0. Kalau sudah, oke, selanjutnya kita arahkan titik selanjutnya sepanjang jembatan. Misalkan di sini kita memodelkan jembatan dengan panjang 15 meter. Berarti untuk arah x-nya kita masukkan 15. Maka di situ akan terbentuk titiknya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penambahan baloknya. Ini klik add beam, kemudian klik node 1 dan 2-nya. Kemudian nanti untuk beam ini akan kita copy menjadi beberapa balok. Yang mana datanya adalah ini ya. Nah, ini datanya. Datanya ini bisa dilihat di sini untuk jarak antar girdernya adalah 1,6. Maka akan kita kopikan sebanyak 1,6 sebanyak 4 kali. Kita blok dulu, kita klik yang ini 4 kali sebanyak 1,6 meter ke arah sumbu jet. Oke. Nah, sudah terbentuk. Ini untuk girdernya ada 5 buah sesuai dengan di sini ada 5 buah. Kemudian kita akan membagi girdernya menjadi beberapa bagian. Jadi nanti untuk diafragmanya akan ditaruh setiap 5 meter. Jadi kalau misalkan 15 meter, berarti kalau 15 dibagi 5 ada 3 buah ya. 3 buah segmen. Artinya kita akan menambahkan 2 titik di sini. Insert node, add point,
2. Nah, maka dia akan berbentuk titiknya. Jadi di sini sudah kita divide baloknya menjadi per 5 meter. Bisa lihat di sini lengthnya 5. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan diafragmanya. Sebelum itu kita tentukan dulu profil kita mau jenis apa, misalkan di sini ukurannya ini kita pilih yang Japanese ya, sesuai yang dengan profil yang digunakan di Indonesia. Ini H-nya kita memakai misalkan H700 300. Kemudian untuk diafragmanya kita memakai profil Angel L, yang mana memakai profil 75756. Kemudian kita define ini, kita blok, kita klik dulu, kita blok, kemudian kita assign, maka akan terbentuk profilnya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan diafragmanya. Kita add beam, terus kita copy untuk baloknya, beam kursor, kita copy geometri, kita copy ke bawah sepanjang 60 cm. Jadi kan ini misalkan ini kan kita menggunakan girder H700, artinya 70 cm. Jadi kita akan meletakkan diafragma itu berada di tengah-tengahnya. Jadi untuk diafragma itu ada di bagian atas sininya sampai bawah sininya itu kita tentukan berapa meter, berapa sentimeter. Jadi biasanya ada gap antara atas dan bawah itu, ada jarak. Jadi kalau misalkan di sini 70 cm, mungkin untuk diafragmanya mungkin di sini 50 atau 40. Jadi mungkin kita memakai, karena di sini 70 cm, kita akan memakainya untuk tingginya 60. Jadi kita copy dia ke bawah sepanjang 60. Sumbunya sumbu Y, jangan lupa nih harus negatif, kalau positif dia nanti ke atas. Terus kita link stepnya jangan lupa dihidupkan supaya dia nanti akan terbentuk batang-batang vertikalnya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan membuat yang bentuk segitiganya ini. Jadi untuk bentuk segitiganya ini kita bisa lebih dahulu mencari titik tengah dari balok ini. Jadi yang untuk yang ini kita beri insert node dulu untuk titik tengahnya. Insert node, ini midpoint. Oke, kalau sudah akan terbentuk. Kemudian kita add beam, kita masukkan di sini. Ini bisa kita copy saja ke samping atau mau digambar juga boleh. Arah sumbu jet 1,6, 1 2 3 kali. Sorry ya, ini harusnya ini nggak ada ya. Berarti tadi seharusnya kita jangan di link step. Untuk mengkopinya jangan pakai ini untuk mengcopy diafragmanya, karena dia nggak ada vertikalnya untuk diagonalnya, hanya yang untuk segitiga sama yang lurusnya atas bawah, segitiga lurusnya atas bawah. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan ini ke dalam sini. Kita blok terlebih dahulu. Ini kita klik dulu ya untuk profil L nya, kita blok. Ini kita bisa klik di tengah-tengah sini, nanti akan terblok semua
balok yang terhubung dengan titiknya. Kita send. Oke, kemudian ini sebaiknya kita munculkan untuk titiknya ya, sini dia ke hidden gitu. Kita view label settings, kemudian untuk node-nya, node number, node point-nya kita nyalakan. Nah, ini titiknya udah kelihatan jadi. Terus untuk ini kita copy ya. Pertama kita blok ini. Kalau kita klik copy, nanti otomatis akan ke blok. Ini terus kita copy ke arah sumbu X 5 meter 1 2 3 1 2 3, berarti 3 kali copy. Ini berarti 3 1 2 3 5 meter, ini 5 meter ini. Kita oke. Nah, dia otomatis akan terbentuk. Kemudian ini sudah jadi untuk pemodelan diafragma dan girdlernya. Ini semisal kita mau mengubah dimensi, misalkan kita di sini mau memperbesar ukuran, misalkan ini H900. Dan otomatis kita misalkan ingin mengubah untuk tinggi diafragmanya, ini bisa menuju ke view, tampak ya, tampak samping ya untuk melihat potongan diafragmanya. Nah, ini bisa kita select, kita blok, ini boleh. Terus itu kita move, kita klik apa ini, move node-nya, move nodes. Sekarang kita pindah ke sumbu Y selama 30 cm misalnya, minus salah, seharusnya kita pakai ini dulu, select node ya. Select node dulu, kita blok, terus kita geometri, move nodes minus 0,3. Oke. Nah, ini kita klik bawahnya. Ini yang kelihatan jadinya. Kita unduh, kita pakai waveform tadi, ini kita unduh, kita Ctrl Z, Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya ini nanti bisa diangkat ke atas, nanti nggak apa-apa, kita fokus ke pemodelan dulu. Nah, ini kan nih untuk ini kan girder, terus ini diafragmanya ya. Ini untuk diafragma yang bagian atas, batang atas ini sudah terhubung dengan girdernya. Namun pada diafragma bagian bawah atau batang bawahnya, dia terlihat tidak menumpu pada struktur manapun, artinya dia bebas. Jadi untuk membuat dia, karena kan di lapangan kan sebenarnya diafragma bawah itu dia terhubung dengan girder. Artinya kalau girdernya terkena beban angin ke arah samping, maka otomatis diafragmanya akan membantunya memikul. Kalau terlihat dari sini, girdernya bekerja sendiri, hanya menumpuk ke bagian atas, jadi batang bawah tidak menumpuk. Jadi ini kita harus berikan untuk master node. Jadi untuk node atau titik yang ini harus kita hubungkan, sehingga ketika terjadi pergerakan struktur di atas, maka di batang bawah juga ikut. Jadi untuk melakukannya, pertama-tama kita filter dulu ya. Kita akan menseleksi untuk bagian node yang kita inginkan aja, kita ingin ubah. Terus kita ganti view-nya dulu. Ini kita blok sini, kontrol tahan sini,
terus tuh bagian ini, dan bagian ini. Kita lihat dulu untuk tampak perspektifnya. Nah, ini sudah kita seleksi untuk titik-titik yang akan kita hubungkan, kemudian kita klik kanan di sini new view, kita klik new ya. Nah, ini dia akan membuat view baru dengan titik-titik yang sudah kita filter. Nah, jadi yang ini harus kita hubungkan. Jadi ini titik girder yang bagian atas, dan yang bagian bawah titik batang bawah diafragma. Jadi untuk titik atas girder ini harus menjadi masternya. Kemudian yang titik di bawah diafragmanya akan menjadi titik yang akan menghubungkan diri ke titik satu. Jadi caranya di sini kita masuk ke specification, kemudian di sini kita klik node. Nah, ini kita tentukan untuk master node-nya. Ini kita biarkan saja tercentang di rigid. Untuk master node-nya kita masukkan di sini 1 ya. Jadi master node ini untuk yang titik di girder ini. Nah, ini sudah terbikin di sini 1, kemudian kita klik untuk baloknya titik diafragmanya 21, kita assign. Nah, ini kan sudah desain, ini belum muncul, ini kita view dulu label settings, label, oke. Kemudian master slab-nya kita apply, kemudian untuk scales-nya 1%. Nah, kita bisa lihat dia terhubung. Kemudian kita node lagi, master node-nya 3, kita klik sini, oke. Kemudian master node 5, nah ini harus diaplikasikan untuk semuanya. Ini sebenarnya ada cara cepatnya untuk supaya nggak satu-satu. Jadi misalkan di sini kita save dulu terlebih dahulu ya, jangan lupa untuk di save. Kemudian kita masuk ke utilities, kita command file. Nah, kemudian di sini ada, ini kita hidden, kita geser, oke. Kita scroll bawah, nanti ada situ untuk data-data ininya. Jadi satwa itu yang membuat dia bisa praktis itu adalah kita bisa bermain di text editornya. Jadi ini untuk note yang sudah kita input ini sesuai ya sama yang di sini, ya sesuai sih. Nah, ini terbaca di sini master 1 joinnya 21, master 3 joinnya 22, master 5 joinnya 23. Kemudian selanjutnya ini kita kasih spasi, dia nggak apa-apa. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 part ya. Kita blok, kita Ctrl C, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V. Jadi ada 4 bagian. Kita masukkan ini masternya di 11, 13, ini 11, 30, 31, 32, 33, 34. Kemudian ini 12, 14, 16, 19, 20. Kemudian di sini 39 untuk notnya. Kemudian di sini 48. Di sini 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau sudah kita save sini ya, jangan lupa. Dia akan warna hijau, berarti ini ada perubahan gitu maksudnya. Kita close, jadi dia otomatis akan terubah sesuai dengan teks editor. Nah,
lebih cepat dan praktis untuk memakai tag editor. Ini kita sudah selesai untuk memodelkan diafragmanya. Ini kalau sudah kita modelkan, di sini kita tutup label setting, kita hidden aja untuk master slide. Ini kita display wall strukturnya, kemudian kita masukkan untuk peletakannya ya. Jadi untuk peletakan dia ada di sini. Kita buat dulu untuk supportsnya. Kita pakai jepit. Ini kita select dotnya. Sorry, kita pakai sendi bukan jepit. Oke, kita assign. Mungkin kita sudah selesai untuk memodelkannya seperti ini. Ini untuk yang tarang ini bisa diangkat ke atas ya sebenarnya. Caranya itu di specification, kemudian di sini beam, kemudian kita offset dia sebanyak 50 cm ke atas. Offset lagi untuk bagian N-nya. Kita tampak atas. Sorry, ini harusnya minus. Kebanyakan ya masih. Kita ganti 0,4. tiga 0,35 mungkin. Ya mungkin kira-kira seperti ini. Menggunakan offset kita, tapi sebaiknya untuk memudahkan penginputan beban sebaiknya ini dimatikan dulu ya. Ini bisa kita assign the edit list nih, dihapus assign, nggak bisa. Kita delete aja dulu. Sebaiknya menggunakan tadi kita setelah kita sudah selesai input beban, baru kita masukkan untuk offsetnya. Kemudian untuk diafragma jangan lupa dia harus diberikan release di sini, release start, MXMYNZ-nya dicentang, release and MXMYNZ-nya dicentang. Kemudian kita masuk ke property, blok seluruh diafragmanya, kita ke specification lagi, masuk ke ini, assign, yes, assign. Nah, ini maksudnya di release ini artinya dia tidak ada momen di bagian ujung, yang mana untuk struktur tipe rangka dia hanya menerima beban tekan
bukan momen. Jadi dia harus dirilis untuk momennya menggunakan fitur ini. Ya mungkin sekian, cukup sampai di sini untuk pemodelan struktur girder komposit, pemodelannya menggunakan aplikasi Startport. Selanjutnya akan dilanjutkan ke part 2 pembebanan. Terima kasih.